siapa Roh Kudus, apa Roh Kudus itu. Saya kasih di PA tuh 4 Senin, ya. Tetapi hari ini saya coba begini, coba saya kasih prolognya begini. Semua firman perintah Tuhan minta Anda dan saya berubah, itu poinnya. Ya. Kita harus berubah. Tetapi kenyataannya tahu harus berubah, tetapi susah untuk berubah, ya kan? Maka salah satu masa pandemi adalah sikon yang Tuhan buat supaya Anda dan saya berubah. Dulu kita berubahnya tuh ya, kalau lagi mau berubah, kalau lagi males kembali ke manusia lama. Kalau lagi dibutuhkan kita bisa jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau udah lagi nyaman di rumah, kita akan kembali lagi seperti lama. Tetapi berubah, balik lagi, berubah, balik lagi, kita udah alami ini puluhan tahun. Maka salah satu masa pandemi ini adalah membuat kita sekarang, apalagi yang kena COVID, apalagi disembuhkan, apalagi orang-orang yang dicintai satu-satu hilang dari antara kita, dibuat sedemikian, maka mau nggak mau, apalagi yang COVID sembuh nih ya, saya mau bilang Tuhan kasih kesempatan kita hidup lagi. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan jangan disia-siakan. Kita tahu kalau waktu adalah kesempatan. Tetapi aku baru dapat lagi bahwa waktu itu adalah air yang mengalir. Waktu itu adalah air yang mengalir. Nggak bisa di-stop kalau air mengalir. Kamu pergunakan yang baik atau kamu pergunakan yang jahat, waktu jalan terus. Tetapi ingat, kalau kita pegang di sungai yang mengalir, kita pegang, airnya mengalir. Kita tidak bisa pegang air yang tadi saya pegang lagi, udah nggak bisa. Ya, misalnya saya celup terus dapat sesuatu, tapi ini air mengalir terus. Berarti ini umur kita juga jalan terus. Kamu pergunakan baik atau tidak baik, memberkati, menghibur atau menekan, menghakimi orang, ini jalan terus waktu. Tetapi selalu ingat, apa yang engkau tabur pasti engkau tuai. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam hidup menjalaninya sesuai kehendak Tuhan. Kelas-kelas kita nih yang rajin ikut PA kemana-mana, dengar firman kemana-mana, kita ini bukan kelas apa yang paling rendah itu, baru SD, SMP, bukan. Kita mungkin udah di SMA, udah di fakultas. Ya. Dan kita tahu kok, kelas kita nggak boleh bilang saya nggak tahu. Kelas kita udah tahu apa yang harus kita ubah. Dan kita harus tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi kalau apa yang kita tidak tahu, kita harus belajar sampai tahu. Kalau itu menjadi kelemahan kita, maka kita harus berani sama orang, saya nggak bisa yang ini, saya nggak tahu. Biar dengan rendah hati, biarkan orang lain menolong kita, ajarin kita, dan akui salah kita.
ini membutuhkan kerendahan hati. Dan Tuhan paling suka semakin kita SMA fakultas tapi kita rendah hati untuk mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang kita nggak tahu, dan kita belajar. Waktu adalah kesempatan. Tetapi karena Tuhan juga tahu kita cuma cacing, kita cuma debu, maka dia kirim Roh Kudus. Asal kita mau aja, maka pasti dia kirim Roh Kudus. Apalagi kalau yang kita mau adalah untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Apalagi kalau dia tahu apa yang kita mau buat meninggikan nama Tuhan. Ada kata-katanya Tuhan saya nggak hafal. Dia bilang begini, Tuhan nggak mau mulai. Dia mau kita mulai dulu. Nanti dia menyertai. Kalau kita maunya Tuhan mulai, kita ikutin ya, nggak bisa. Karena kelas kita bukan kelas SD, bukan taman kanak-kanak. Kelas kita adalah kelas SMA, kelas fakultas. Tuhan mau kita bertindak dulu. Supaya kita mempergunakan iman yang kita miliki berdasarkan firman yang kita udah baca, renungkan, jalankan puluhan tahun. Saya lihat di sini semua orang-orang lama, ya, bukan orang-orang baru. Ingat saya bilang, banyak orang bilang begini nih, saya mah di belakang aja deh. Ya, jadi apa-apa nggak mau saya di belakang. Sebenarnya atau begini, kalau mau nyumbang nama saya panitia nggak usah ditulis lah nama saya, nggak usah ditulis nama saya. Pokoknya saya support aja, saya support aja. Ini ada banyak alasan, ya. Satu, kalau namanya tertulis, terus panitia itu gagal, maka dia nggak terlalu bertanggung jawab. Bisa-bisa kalau dia kepala dua, dia bisa bilang bahwa saya udah bilangin, tapi dia mau begitu. Nah, cuci tangan, kayak Pilatus, ya. Atau dia nggak berani memimpin karena nggak berani ambil risiko. Karena dia tahu banyak hambatannya, dia kurang berani berkorban. Jadi lebih baik di belakang. Tapi kalau kita tahu ini pekerjaan untuk meninggikan nama Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita punya yang kita mau lakukan adalah kebutuhan sesama, Tuhan tinggal tunggu. Kita harus jalan dulu. Kalau kita udah jalan, baru Tuhan menyertai. Ingat ini teman-teman. Ya, follower gampang, tetapi ngelit itu paling susah. Orang harus punya iman dan percaya, apalagi suasana hari-hari ini sangat sulit. Siapa yang berani breakthrough buat terobosan-terobosan? Maka saya mau bahas tentang Roh Kudus. Saya kasih cepat karena saya nggak bahas satu-satu. Ya. Roh Kudus kerjanya menginsyafkan dunia akan dosa. Poinnya begini, kalau kita jauh dari terang, dengerin. Kalau kita jauh dari terang, maka ini spruten di pipi saya kalian nggak lihat. Di dempul. Kelihatannya aduh cu, muka lu licin amat.
Aduh, percayalah ini dempul, Geli, ini dempul. Tapi kalau kita ke dokter gigi, kita mau operasi perut, ada lampu yang gede sekali. Dideketin ke gigi kita. Dideketin ke perut kita, lampunya gede sekali. Dan nggak ada yang tersembunyi. Di mana ada terang, maka kegelapan tidak menguasai. Di mana ada terangnya dekat, maka kelihatan semua dosa. Maka yang pertama tadi saya bilang, bahwa Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa. Kalau kita jauh dari firman, jauh dari doa, dari peran Roh Kudus, kita pikir hidup kita fine-fine aja. Kan nggak ambil laki orang, kan nggak makan duit orang. Kita hidup baik-baik. Apa yang kurang? Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada segini. Tetapi ada satu ayat, saya lupa, nanti semoga ketemu. Jangan memperbandingkan kita dengan manusia. Alangkah bodohnya. Apa yang kita mau lihat menilai kita, pertimbangkan, bandingkan dengan firman Tuhan. Jadi, kalau kita jauh dari firman Tuhan, maka kita pikir kita fine-fine. Tapi kalau kita punya Roh Kudus dan kita dekat sama firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bilang dosa kita. Yang lain, Roh Kudus kerjanya mengajar, mengingatkan supaya kita bisa berubah menjadi seperti Kristus. Yang dipakai itu banyak ayat, biasanya Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa sempurna. Tetapi kita biar gimana nggak bisa sempurna seperti Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Ya. Tetapi ayat sempurnanya di sini bisa berkata untuk mencapai potensi maksimal kita. Banyak orang sampai mati dikubur tidak mengeluarkan potensi maksimalnya. Saya sering kasih contoh, waktu saya beli HP saya itu, anak-anak bilang, alah mami beli mahal-mahal kayak gitu, paling-paling dipakainya cuma kalau SMS doang, telepon WA. Beli aja yang 300 juga bisa gitu. Bakal apa? Kalau si pencipta yang menghabiskan waktu, tenaga, uang di labnya, tahu-taunya telepon yang kami beli dan dipakainya cuma begitu, betapa kecewanya. HP yang multifungsi tidak dipakai semaksimal. Demikian juga Tuhan menciptakan Anda dan saya dengan banyak talenta, karunia, dengan muka yang cakep, otak yang pinter, kita kagak cacat. Ya lumayan semuanya kita di atas rata-rata. Tapi kita nggak pakai maksimal untuk pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Betapa kecewanya Tuhan. Ya. Roh Kudus juga menolong dan dia menyertai sepanjang hidup kita sambil memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia juga memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Banyak orang tanya sama saya, Cun, bagaimana sih hikmat, punya hikmat kebijaksanaan? Saya bilang hikmat kebijaksanaan enggak bisa diimpartasikan, hikmat kebijaksanaan enggak bisa diwariskan, enggak bisa.
tapi itu pasti kami peroleh. Kalau kamu hidup melekat kepada firman Tuhan, pola hidup kamu lahir baru, maka perlahan tapi pasti Allah akan impartasikan, wariskan itu melalui firman-Nya yang tertanam di hati kamu. Maka kamu akan punya hikmat kebijaksanaan. Ya kan? Maka kalau saya lagi kasih weekend, anak-anak nih waktu choice weekend malam minggu, terus kan ada malam rekonsiliasi. Orang baru ngomong depannya aja, saya udah tahu. Kira-kira mami lu yang galak, bapak lu jadi kalah Hawa. Jadi bapak begini. Terus tuh anak stop lagi nangis belum bisa stop. Mami Cun, Tante Cun, siapa yang udah lapor sama mami? Gak ada. Benar nggak? Coba tanya kalian yang banyak. Kalau orang konseling, maka kita udah tahu aja ujung-ujungnya. Oh ya, ini dia dah tadi. Ini siapa yang? Ada yang nolong saya nih. 2 Korintus 10 ayat 12-3. Tadi yang saya omong nih ada ayatnya keluar. Aku senang sekali kalau aku ditolong begini. Coba 2 Korintus 10 ayat 12. Coba Geli, baca Geli. 2 Korintus 10 ayat 12. Coba baca. Ya. Dua Korintus 10 ayat 12. 12. Yes. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkannya dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Kalau saya bilang begini, Gel, mendingan gua dari si Geli, mendingan gua dari si Geni. Berdasarkan apa aku bilang begitu? Membandingkan orang yang kita tahu memang ya udah undi sama kita. Tetapi alangkah bodohnya, kata Paulus. Kalau mau memperbandingkan diri bukan sama sesama. Kalau mau memperbandingkan diri, coba apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan, cocok nggak sama firman yang kita baca. Nah, makanya tadi aku bilang, kalau orang nggak pernah baca firman, tahu kulit-kulitnya aja udah sombong banget gitu. Ya. Orang bosen kali sama saya dari puluhan tahun. Saya cuma bilang, baca firman, ngerti apa nggak ngerti, baca firman. Biar kita udah kelas SMA nih, baca firman sampai hari. Sebab, kalau kita nggak baca firman, manusia lama tuh bisa timbul lagi. Coba deh kita jangan baca firman, jangan doa, padahal kita udah jadi WL, kita udah jadi pendoa, kita udah bisa bawa firman sedikit-sedikit. Setahun, 3 bulan atau 6 bulan, jangan singgung kitab suci, jangan doa. Saya tantang kamu. Doa kamu nggak keren seperti setahun yang lalu. Hafal ayat kamu, lupa semuanya. Kan begini nih gunung. Kita udah nanjak udah sampai sini nih. Ya, udah sampai sini. Sesuatu hal membuat kita setahun nggak mau baca firman. Jangan pikir kalau kita sadar bertobat terus tinggal maju lagi segini. No, dari sini melorot. Lupa aja. Dan ketika melorot itu adalah waktu yang baik bagi iblis. Waktu iblis kalahkan Yesus. Yesus kalahkan iblis di padang gurun. Iblis lari. Coba baca lagi. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Coba baca lagi, Geli, biar cepat. Ada satu orang yang cepat gitu bantuin saya senang sekali.
Lukas Lukas 4 4 ayat 13. Yes. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Geli, kapan waktu yang baik bagi iblis serang kita? Pada Ayo saat jawab semua. Pada saat Pada saat kita lagi jauh dari firman Tuhan, jauh dari Tuhan. ya udah itu aja. Itu aja. Pintar, thank you. Jangan bilang kita waktu lagi jengkel, kita lagi marah, kita bukan. Waktu kita jauh dari firman Tuhan, saat itu iblis datang. Coba pelajaran ini ntar kamu renungkan di dalam doa kamu. Waktu saya jatuh, waktu keluar serakah saya, waktu keluar emosi saya. Coba pikir, saat itu kamu lagi rajin doa baca firman nggak? Coba pikir sendiri, nggak usah jawab. Nanti dijawab di hati sendiri. Waktu saya emosi sampai overacting, sampai ribut sama anak atau sama pasangan atau sama siapa. Coba renungkan di dalam doa, entar sore, entar malam. Saat itu saya lagi rajin doa, baca firman. Saya sangat percaya 60%, 70% waktu kamu emosi adalah kamu lagi nggak bisa kuasai diri, kamu lagi nggak sabaran, saat itu kamu kurang baca firman. Cek sendiri. Itu adalah waktu yang baik untuk iblis pakai kita supaya ada ribut. Pencuri datang untuk mencuri damai sejahtera, membunuh relasi, dan membinasakan keluarga, gereja, komunitas, kelompok. Itu kerjanya si iblis. Oke, Roh Kudus juga menolong mematikan perbuatan daging dan menolong kita berbuah roh. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita nggak mungkin. Ada 2 ayat yang saya mau kasih, bagus sekali bisa kalian hafal. Roma 6 ayat 17-18. Roma 6 ayat 17-18. Siapa nih yang bisa baca nih? Anas siapa nih Anas? Anas teman saya bukan nih? Anas ada di depan situ pakai kitab suci Anas? Anas nggak ada. Banyak orang taruh namanya doang. Oh, saya sama Betty Korompis. Betty Korompis, aku pengen dengar suara kamu. Betty, ada kitab suci nggak di depan kamu? Nggak ada lagi. Trace aja dah. Trace, aku lihat gambar kamu, Trace. Ini namanya orang semua pada kagak lagi masak, lagi bikin kue kali ini. Nah. Roma 6, 17, 18, Trace. Ya. Roma 6 ayat 17, 18. Tapi syukurlah kepada Allah. Suaranya yang power, suaranya yang power, jangan halus begitu. Syukurlah Roma kepada 6, 17, 18. Tetapi syukur kepada Allah, terus dulu memang kamu salah dosa. ya, trace aja, trace yang kencang, trace. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ya. Tapi kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22, sama, bayangin. Paulus baru omong sampai tanggal 18, ayat 18, ayat 22 dia ulang lagi. Baca dulu, ntar saya jelasin.
22. 22, yes. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, kita boleh punya dosa zaman dulu, sengaja berbuat dosa karena kan nggak ngerti. Tetapi setelah kita baca firman, setelah kita terus lahir baru, kita aktif di hal-hal rohani, maka kita tahu bahwa kita punya banyak dosa, kita banyak kelalaian. Tetapi seperti awal tadi saya bilang, udah tahu, tapi susah banget, Jun, susah. Maka ayat ini mengajar kita. Dulu kita memang hamba dosa, tetapi kita dimerdekakan menjadi garis bawahi hamba kebenaran dan menjadi hamba Allah. Garis bawahi. Bukan hamba gereja, bukan hamba komunitas. Tetapi kalau kamu mau lepas dari dosa, kalau kamu mau lepas dari keterikatan yang membuat kamu menjadi lebih buruk, kalau kamu mau lepas dari segala yang Tuhan tidak berkenan, cepat menjadi hamba kebenaran dan menjadi hamba Allah. Hamba Allah dan hamba kebenaran beda dengan hamba gereja. Banyak orang kerja di gereja, hamba gereja puluhan tahun, tetapi mereka tidak suka firman Tuhan. Mereka tidak suka kebenaran. Rajin, doa-doa yang pasif mereka hafal, tetapi puluhan tahun di gereja tidak mengubah karakter mereka, tidak mengubah mindset mereka. Kalau pikiran tidak berubah, mulut nggak berubah. Kalau mulut nggak berubah, kebiasaan tidak berubah. Kalau kebiasaan tidak berubah, hidup tidak berubah. Makanya kata Efesus 4:23, kata Roma 12 ayat 2, yang dirubah adalah pikiran. Kalau pikiran kita berubah, kita bisa rem mulut kita. Kalau kita belajar sangkal diri panggul salib, mulut kita berubah. Yang kata Lukas 9:23, harus setiap hari. Banyak orang konseling sama saya, aduh saya diomelin suami saya kurang ajar, saya dipukul sama suami saya disambit sama suami saya gini-gini. Ya mulut lu cerewet, mulut lu kayak petasan injak, ya lelaki nggak pinter ngomong, betul nggak Frankie? Lelaki nggak pinter ngomong Frankie, dapat bini cerewet kayak petasan injak, ada kotak gue sambit aja baru diem deh. Benar Mami. Nanti kalau saya tegur istrinya begini, aduh saya tahu tuh saya salah, tapi nggak bisa ngerem. Kenapa? Karena ininya nggak berubah. Berapa banyak retret kita udah lalui, puluhan retret. Zaman dulu kan hobi, sekarang kan saya jarang-jarang retret ya. Nggak pernah sampai selesai. Kalau dulu sampai selesai karena pekerja. Nanti di akhir daripada retret ada tungku kejelekan kita bakar, bener nggak gitu? Kalau nggak ada salib, dipakein jarum, apa yang kita mau buat ditaruh di salib mau dibuang. Terus nangis berderai-derai air mata, tisu 2-3 lembar. Iya saya salah, aduh abis itu begini, gue tahu udah gue salah, melaki gue salah, anak gue mantu gue salah. Saya mau berubah. Saya tanya, tahan berapa lama tuh mau berubah? Kamu tanya. Berapa lama tahannya? 2 minggu. Sebab cuman yang disentuh perasaan, tetapi pikirannya nggak dirubah. Gimana Cun robah pikiran? Ya baca firman.
Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Firman yang adalah Allah masuk di pikiran kita setiap hari, maka hukum alam yang kuat tekan yang lemah. Firman Tuhan adalah Allah. Dia masuk di pikiran kita yang kita baca setiap hari. Dia tekan semua yang jelek, pikiran kita yang salah. Itu kita punya sekarang pikiran Allah. Gimana tuh cara gampangnya? Cara gampangnya, orang radikal, tahu nggak orang radikal? Itu anak muda yang pada nggak ada kerjaan, yang nganggur, nggak ada penghasilan, yang nggak punya kepintaran, dicuci otaknya, dicuci sampai sedemikian rupa. Berani bom bunuh diri sama istri, sama anak. Coba bayangin, demikian dicuci otak. Dan rata-rata umurnya 20-an, 20 ke bawah yang bunuh diri, yang bom bunuh diri. Coba yang anak tokoh-tokoh tuh, anak mesti tokoh-tokoh, ada nggak yang jadi bom bunuh diri? Ada nggak? Nggak ada. Itu yang bodoh-bodoh, yang miskin-miskin. Dicuci otaknya. Nah kalau kita sekarang udah banyak dosa kelalaian, cuci otak kita sama firman Tuhan. Tubuh kita baik, Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam kita. Itu tercatat kalau kita baca firman. Masa sih bertahun-tahun ikut Tuhan, pikirannya tetap yang lama melulu, nggak berubah-berubah. Dan yang dilihat puluhan tahun jadi pemimpin, adatnya sama tuh kagak berubah-berubah. Masa firman Tuhan tidak berdampak sih sama otaknya? Makanya introspeksi. Minta tolong sama Roh Kudus. Kan tadi saya udah bilang, kalau kita mau sesuatu yang baik, pasti Roh Kudus turun. Tolong. Lu udah gak tahan nih, udah mau nyaut nih, udah tahan mau nyaut nih. Roh Kudus tolong. Saya belajar begitu. Suami saya kalau lagi cerewet, ini mau saya sautin. Tapi kalau saya sautin, nanti jadi ribut. Jadi ribut, nanti saya nggak jadi berkat. Katanya jadi guru. Saya diam, saya bilang, saya kedengar kalau saya doa sendiri. Saya sambil kerja, sambil apa, dia ngoceh. Saya ngoceh juga sama Tuhan. Roh Kudus tolong saya ya, biasa nggak kedengeran. Aduh Tuhan tolong saya mau jadi istri yang baik. Mau ngomong sendiri. Gua kedengeran nih, dia ngomong gua kedengeran, tapi apa gua kagak kedengeran? Bisa nggak sih? Kedengeran dia ngoceh aja, tapi ngocehnya apa gua udah nggak denger. Udah rapi, gua ke dapur, gua masak segala gitu. Udah hilang, kan nggak kedengeran. Ayo makan. Jam berapa? Udah jam 12:30, makan yuk sini. Udah makan. Bye lagi udah. Hari ini saya suka di sharing ini kan. Apalagi kalau ulang tahun perkawinan. Apa sih yang paling menyenangkan? Nah itu paling susah tuh. Kalau ditanya apa yang paling pahit hidup perkawinan, saya ingat yang dulu, yang saya belum lahir baru, yang saya belum dengar firman. Sebab kalau sekarang yang udah sadar, setiap kali ada pengalaman sama siapa kek, bukan sama suami aja lah, sama siapa kek. Saya cuma bilang cabut, saya nggak mau ingat-ingat lagi. Jadi saya ingat tuh, kalau saya lagi ribut, saya keprak meja, gelas jatuh, dashboard di mobil saya pun. Tapi kalau ditanya soal apa ya, sungguh aku udah nggak ingat, sungguh udah kagak ingat soalnya apa. Saya bersyukur sama Tuhan, semua yang jelek-jelek Tuhan cabut dari hidup saya. Saya ingat Filipi 4 ayat 8. Yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang suci. Itu pikirkan. Bukan pikirkan yang negatif, tapi yang positif. Kita bisa begitu dari mana? Roh Kudus yang tolong kita. Ingat itu. Dia menolong, menjawab doa kita. Dia juga tolong kita supaya menjadi saksinya
Sebentar. Lagi Zoom, sorry, lagi Zoom. Oke. Sama bersaksi. Anda dan saya punya tugas bersaksi. Banyak orang udah ikut Tuhan puluhan tahun. Kalau disuruh, ayo, pernah nggak ngalami kebaikan Tuhan? Semua angkat tangan. 2 tangan kalau bisa. Ayo bersaksi. Nggak bisa. Gue nggak bisa ngomong. Ya iyalah. Nggak bisa ngomong. Kalau lagi ngomel, menggerutu, menghakimi, pintar ngomong. Kalau disuruh bersaksi, kagak bisa ngomong. Coba tuh. Ya. Nanti Tuhan tolong melalui Roh Kudus. Nah, sekarang saya masuk yang ke-11. Roh Kudus memberi karunia untuk membangun umatnya. Ini yang saya mau bahas. Roh Kudus adalah pemberi karunia untuk membangun umatnya. Umat dewasa, gereja kuat. Kalau anggota PD kita semua dewasa rohani, maka komunitas kita kuat. Ya. Kenapa gereja di Eropa, gereja Katolik yang indah, yang maha indah, kosong? Karena berabad-abad gereja Katolik melarang karena takut salah impal penjelasannya, nggak boleh baca kitab suci. Berabad-abad, kira-kira 400 abad nggak baca kitab suci. 400 tahun, bukan 400 abad, 400 tahun tidak baca kitab suci. Maka dampaknya hari ini apa? Nggak ada orang ke gereja, nggak ada kaderisasi. Makanya orang harus dididik baca firman. Harus dididik, harus. Caranya bagaimana, kayak kerjanya cuman talentanya masak, kayak talentanya komputer, kayak talentanya keyboard, kayak talentanya nyanyi, kayak tetap Tuhan tuntut. Dengerin nih, Frankie, dengerin. Kalau kita mati, Tuhan tanya itu. Berapa jiwa kamu bawa untuk kerajaan Allah? Dia nggak pernah tanya sama Frankie berapa puluh tahun melayani PD. Kalau sama yang kaya, dia nggak pernah tanya berapa gereja kamu sudah bangun. Tidak ditanya. Yang ditanya adalah, dengan segala yang saya percayakan kepada kamu, rumah, ada mobil, ada AC, ada pembantu, juga ada kepintaran, sampai hari ini kagak cacat, nggak Alzheimer, semua dikasih. Kalau kamu tidak berbuah, percuma kamu hidup. Itu kalau nggak salah di Lukas 13, aku nggak mau bahas ya, kira-kira Lukas 13 ayat berapa nggak tahu. Yesus mencari buah pohon ara, tetapi di kebun anggur. Coba bayangin. Ada kebun anggur. Kalau kebun anggur kan medianya bagus dong, namanya juga kebun anggur. Medianya bukan kayak yang biasa. Tetapi nggak tahu tuh perumpamaan, tahu-tahu di tengahnya ada pohon ara. Pohon ara anggap aja kelapa lah gitu, yang gampang. Sebab pohon ara dibuat jadi kue, jadi segala, jadi pasti yang gampang. Tapi ini pohon ara nunggunya di media kebun anggur. Yesus 3 tahun cariin buahnya nggak ketemu. Terus Yesus bilang apa? Abang, percuma dia hidup. Coba cariin loh ayatnya, ada bagus. Lukas 13 deh, kira-kira Lukas 13. 6 ayat 6 dan 7. Coba silakan baca. Lukas 13 ayat 6 dan 7, coba silakan baca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Stop dulu. Pohon ara di kebun anggur. Ingat ya, pohon ara
pohon yang gampang tumbuh, tapi adanya di kebun anggur. Dari zaman dulu sampai sekarang kebun anggur selalu media mahal gitu. Terus? Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Terus apa kata dia? Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Catat itu teman-teman. Percuma dia hidup. Bakal apa dia hidup? Nggak berbuah. Makanya saya ada pelajaran, berbuah adalah kewajiban setiap orang yang percaya Yesus. Berbuah adalah kewajiban, bukan tawaran harus berbuah. Mau boleh, nggak boleh. Berbuah itu kewajiban. Percuma, kata Yesus, percuma dia hidup kalau nggak ada buahnya. Salah satu, saya nggak bahas, nggak ada waktu. COVID dalam 2 tahun ini lagi mengayak. Yang percuma hidup, lu jalan aja deh. Sesak. Salah satu. Banyak yang aku bacain ada alasannya. Ada yang bersyukur karena dia mati COVID. Banyak orang yang bersyukur. Nggak sakit-sakit, nggak repot-repot, orangnya kayak gini-gini banyak. Kita nggak tahu kedalaman hati seseorang. Tetapi bukan 1, 2 yang bilang ini adalah masa pengayakan. Jangan sampai kita diayak. Hari ini Tuhan bicara melalui saya kepada kalian. Siapapun kalian, bagaimanapun kalian, percaya Tuhan menuntut. Karena dia udah mati sangat menderita. Tebus dosa kita, nyawa bayar nyawa, melalui jalan salib yang sangat luar biasa. Sampai doa ketiga di Taman Getsemani, kalau mungkin cawan ini lalu Tuhan, kalau mungkin jangan gua, kata Yesus. Malaikat turun dari langit, menguatkan Yesus. Baru Yesus bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak Bapa. Tapi setelah malaikat turun dari surga, menguatkan Yesus. Apapun keadaan kalian hari ini, kalau kalian jalan yang benar, mungkin kalian nggak tahu artinya mengerti, tetapi biar tertangkap di sanubari kamu harus berbuah bagi kerajaan Allah. Ya, salah satu yang dikasih sama Tuhan adalah 7 karunia natural. Ya, karunia natural adalah ini kita hidup dibangun dari kebiasaan-kebiasaan dari masih kecil, ya kan? Kita dibesarkan, dididik dengan orang yang gimana, disiplin, keras, dan itu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan dari kecil. Kalau itu terus dilakukan, maka itu akan menjadi karakter kita. Saya kasih contoh. Kalau saya bawa barang berat, entah masuk di Maisonet, ke pertemuan, ada pertemuan apa saya bawa. Ada orang yang kita lewatin juga dia diam aja, lihatin kita, dia bilang, not my business. Tapi ada orang tergopo-gopo lari. Tante saya bantuin. Tante saya, itu udah otomatis dong gitu. Ada orang lagi susah, nih saya punya teman juga. Ada let's say 35 orang. Yang satu yang pintar udah selesai nih, dia bagiannya udah selesai, udah segala. Mau pulang besok dirapi-rapi, dia punya udah selesai. Tapi yang lain teman belum, masih berkutat ngebungkusnya apanya. Dia udah kelar, dia duduk sama saya, ngobrol, sama punya rumah segala ngobrol. Itu temennya belum dibantuin sama dia.
Tapi bersyukur, saya tegur dengan baik-baik, dengan roh yang lemah lembut, dengan kesabaran. Sekarang dia udah bisa. Itu bukan urusan dia. Tetapi kan kita punya waktu. Orang belum selesai, ya lu bantuin dong. Ada orang yang tangannya enteng, bisa mau bantuin. Apa yang gak bisa bantu, apalagi gitu. Tapi ada orang yang diem aja, dablek. Bukan urusan gua. Nah gitu. Karunia natural. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ada nggak tuh, coba bisa ditayangkan. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Nah, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut karunia yang dianugerahkan kepada kita. 1. Karunia untuk berbuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Stop dulu. Nanti di karunia adikodrati juga ada nubuat. Tetapi yang ini, nubuat yang ini, coba lihatin. Nubuat yang ini adalah sesuai dengan iman kita. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kita kepercayaannya sampai di mana doang karunia. Yang pas-pas, misalnya gini, pertemuannya besok, aduh ntar hujan, percaya gua. Besok tidak hujan, karena kita maksud baik. Jadi sesuai dengan yang nubuat biasa. Terus karunia melayani yang tadi saya bilang. Baiklah kita melayani. Ada orang kan kalau dia pergi ke kampung kelihatan tuh dia nggak duduk-duduk main WA melulu main WA. Dia ke dapur, dia bebenah, dia kemana. Saya dulu pergi sama satu orang Medan sampai ke pasturan jorok setengah mati. Tuh tau nggak? Saya lagi ngajar, saya mulai bebenah. Saya ngajar, biar rapiin tuh lelaki loh, biar rapiin dapur pastur semuanya, tau nggak? Itu orang yang mau melayani dengan apa yang dia bisa. Nggak usah disuruh, ya. Nah kalau saya pergi ke kalau saya tuh ada Siliana tuh ya, saya kalau ke Amerika kan kita pelayanan kan cuma sore doang. Pagi-pagi pada pergi kan, pada kerja, pada sekolah. Saya pertama-tama, emang hari pertama kedua sih belanja-belanja, cari yang murah-murah. Ya 2-3 hari duit gua habis atau kalau belanja terus. Jadi gua bilang udah gua kagak pergi dan nyari. Kan kita di drop terus di orang kerja, pulang kerja kita diambil lagi begitu. Enggak, gua di rumah aja tuh gitu. Nah kalau di rumah ngapain kan nulis tuh dulu nggak pakai laptop, dulu mau nulis lama-lama kan pegel. Nah saya bebenah. Rotan repot di rumah sebentaran. Bebenah semuanya saya bersihin, saya naik saya bersihin. Nanti besok-besok kan saya mau di rumah lagi, jadi aku bilang, entar ada barang apa yang ada di freezer, entar gue masak boleh nggak? Ya masak, aduh thank you banget. Nah gue pintar masak, ambil segala. Gue bikin apa kek, sop kek, apa kek. Anak-anak pulang sekolah, anak-anak yang pulang kerja, udah ada 2-3 makanan. Coba gitu. Melayani disuruh nggak? Nggak disuruh. Tapi dia tuh freezernya sampai penuh, sampai sesak, kagak bisa dikunci. Beli, tapi nggak keburu masaknya. Coba kalau kita lakukan begitu. Kalau kita melayani, ya melayani apa yang kita bisa. Terus, yang ketiga apa lagi tuh? Kalau kita ngajar, nah gini, kalau kita ngajar, baiklah kita mengajar, kalau kita bisa ngajar. Kalau untuk nasihati, dari zaman dulu saya ini sering sekali jadi konseling ya. Sejak pergi-pergi sama Elizabeth, bagian saya tuh selalu bagian konseling. Ibu Esther ya, saya nggak bisa lupa kalau masalah di Jambi itu. Perginya sama Ibu Liana. Terus Ibu Esther bilang begini, nanti siapa yang mau konseling, Ibu Cun. Wah, jangan. Sama Ibu Cun, besok dia jam berapa? Jam 7 ya. Emang giliran kita puasa konseling. Emang hobi dari zaman dulu tuh.
Bisanya cuma begitu, terus nggak bisa apa-apa. Firman belum bisa, apa-apa belum bisa. Nah, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendak dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, ini yang membagi-bagikan sesuatu, ini si Esther nih. Punya apa aja pengen dibagi sama orang. Ya, gitu ya. Itu ada orang begitu. Terus lagi, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Ada anak dari main taplak, main apa gitu ya, dia pengen mimpin aja, dia ngatur, main petak ngumpet, dia yang ngatur, tarik tambang yang dia dari kecil kelihatan. Maka ada bos, tapi ada leader gitu. Kalau bos orang jadi takut, tapi kalau ngelit, itu saya baca buku ya, orang-orang dari Jerman Timur kabur ke Jerman Barat, itu zaman ada satu pelarian juga, tapi dia nggak pintar, nggak punya profesor, nggak punya apa, tetapi jiwa pimpinannya kuat. Dia yang bisa atur, rombongan ini larinya ke sono dulu, yang ini rombongannya lari kemari, dia warawiri, dia atur orang-orang yang dia nggak kenal untuk nyebrang. Itu apa? Dia punya karunia memimpin dan dia lakukan dengan rajin. Nggak ada yang suruh. Kayak sekarang coba, bersyukurlah kalau yang pegang kuasa, pegang dana, ayo bikin nasi bungkus, ayo bikin ini, ayo bikin itu. Selalu dia pengen pimpinan gitu, ya. Tapi lakukanlah dengan rajin. Asal jangan bersungut-sungut, asal jangan sombong. Nah, kalau ada kemurahan, udah bagi-bagi, lakukanlah dengan sukacita. Ini namanya karunia alami, ya. Ini udah gampang. Jadi ini kelihatan. Tetapi ada karunia adikodrati. Ini kuncinya terakhir. Nah, karunia ada 9 karunia adikodrati dari 1 Korintus 12, 7 sampai 10. Nah, catat ya teman-teman. Karunia adikodrati ini adalah kemampuan di luar potensi manusia pada umumnya. Di luar kemampuan potensi manusia pada umumnya. Ini adalah karunia adikodrati, supranatural. Tapi saya sangat berharap orang yang melakukan ini harus orang yang sudah ada buah pertobatannya, ada buah rohnya. Supaya apa? Jangan sombong rohani. Banyak pekerja gereja jatuh karena dimulai dari roh, diakhiri dengan daging. Sebab karunia ini bukan milik seseorang. Dan ini selalu ada sosok lain, oknum lain yang menolong. Bisa diambil, diberi, terserah pemiliknya. Kalau kamu pernah sering dengar Pastor Yohanes ngadain kesembuhan tuh di Mulia, selalu udah ngomong begini, bukan saya yang menyembuhkan, tetapi Roh Kudus, Tuhan tolong saya, Tuhan pakai saya untuk menyembuhkan. Ingat ya, bukan saya yang menyembuhkan. Karunia adikodrati bukan kemampuan manusia pada umumnya. Ini adalah satu karunia yang harus ditolong oleh satu kuasa yang memampukan dia. Dan itu bukan milik tetap. Bisa dikasih, bisa diambil, tergantung yang kasih. Hari-hari ini, misalnya yang lagi banyak sekali diomongin dari orang Katolik adalah Pastor Adi Simon di Kalimantan. Orang kanker, orang lumpuh, dia cuma pak, jalan, orang lari, orang jalan, yang lumpuh jalan, yang nggak bisa, itu semua bisa lagi ngetok. Dan saya percaya kuasa Allah menyertai dia. Nggak ada manusia bisa begitu. Jadi ingat ya, adikodrati ada kuasa lain. Supaya kamu gampang nangkepnya lagi ini loh.
kalau kita nonton Jaran Kepang, atau nggak Jaran Kepang, makan beli, terus jadi kuda kepang, terus tepekong tuh di mana-mana tuh lidahnya dipotong, tusuk pakai pisau, dibuka lagi, terus bikin telur goreng di atas kepala, terus ditoreh-toreh badannya, terus hilang lagi. Itu kalau tepekong namanya tangsin gitu ya, kalau kalian ngerti. Itu bukan dia, ada kuasa lain. Bisa nangkep ya sekarang ya. Jadi kalau Adi Kodrati harus ada kuasa lain yang menolong, baru dia punya. Ayo kita baca 1 Korintus 12, 7 sampai 10. 1 Korintus 12, 7 sampai 10. Tiap-tiap orang dikaruniai penyataan roh, nah untuk kepentingan bersama, ya kan? Kalau tadi kan nolong seseorang gitu dipunya, tapi kalau karunia Adi Kodrati diberikan roh Allah masuk, kuasa Allah masuk, wibawa Allah masuk untuk kepentingan bersama. Coba terusin. Yang seorang karunia berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain berkata-kata dengan ilmu pengetahuan. Ini paling sering. Yang di ujung pakai baju merah, lagi sakit perut, sekarang Tuhan lagi menjamah dia sembuh, kira-kira begitu. Itu yang saya ingat dulu paling sering. Dari sekarang udah banyak orang lakukan kayak gitu. Dulu kan saya ingat cuma Pastor Yohanes, suster-susternya, frater-fraternya, pengetahuan. Dengan hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan. Terus yang lain lagi, yang seorang memberikan iman, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini ada si Meike ya, Meike. Aku ingat sekali. Ya, kenapa? Dulu Kenapa? papimu masih hidup. Terus kamu doain tantemu yang di kursi roda mau pergi ke Manado. Ingat nggak? Ingat. Terus lu doain di kursi roda nih, dia bisa jalan. Iya. Ya betul kan? Dia bisa jalan. Betul. Nah sekarang coba, Betul. si Edson di kursi roda, coba lu doain, bisa jalan nggak? Belum tentu. Iya, belum tentu. Iya. Jadi waktu lagi punya iman yang kuat, punya beban, punya kasih, dan juga itu mau bersaksi untuk papinya mereka. Betul. Benar. Jalan Tuhan. Nah itu dia. Ya. Itu bukan gara-gara itu ayah saya jadi terima Yesus. Nah, iya. Gara-gara itu ayah saya jadi terima Yesus. Nah, itu kemauan. Makasih Bu Cun. Ya, ingat kan? Gue ingat cerita yang aneh-aneh itu, gue selalu ingat. Jadi, Meike gara-gara itu dipakai karena ada apa? Satu, mau kasih lihat nomor satu supaya papanya bertobat, datang kepada Yesus. Ya. Kedua, juga mau buat banyak orang nanti di Manado, tante bisa datang, itu wah berkepanjangan tuh. Kalau kayak namanya gambar, satu gambar, pastel lagi dipasang, ini nyambung kemari, itulah misteri Allah. Amin. Ya betul. Amin. Terus lagi, coba itu udah 4 karunia. Apalagi coba lihatin lagi. Iman, karunia kesembuhan, itu tadi udah. Terus, nah kuasa untuk mengadakan mujizat, ya, untuk mengadakan mujizat. Nanti kita bahas ini ada yang pada yang lain bernubuat. Nah, lu lihat nggak? Kalian lihat nggak ada nubuat lagi? Yang tadi kan aku udah bilang nubuat, tapi ini nubuat yang untuk kepentingan bersama. Misalnya ada orang bernubuat, kan tuh saya udah pernah masuk tuh di Betani punya di bukan Sunter apa sih yang di depan yang lantai 8 apa namanya Sentul kok Sunter. Thank you. Siapa tuh Bapak yang nolong gua, siapa tuh? Aku, Mami. Siapa aku? Frankie. Sentul. Nah, Sentul itu ya, di Sentul, ya kan? Itu kan ada orang yang
mau ambil apik. Nah, pelajaran kemarin Senin aku ambil apik katanya. Ada orang hamba-hamba Tuhan dari mana ke lantai 8 cuman bakal praise and worship, ambil apik, ambil kuasa Allah gitu. Nanti dia nubuat bakal terjadi ini yang untuk dunia, untuk Indonesia, untuk segala. Nah, itu dia nubuat. Dan orang bisa begitu, ada kuasa yang menolong dia. Ya, membedakan bermacam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa-bahasa roh. Jadi kalau cuma bahasa roh doang, orang pikir kalau yang kagak ngerti kayak orang mabuk, ya kan? Tetapi kalau kita tafsirkan, maka itu jadi indah gitu. Aku nggak bisa kepanjangan, udah jam 12. Aku kepanjangan ya, aku minta seperempat jam lagi, boleh nggak nih? Siapa nih? Boleh, Mami. Boleh sekali. Boleh, Mami. Boleh. Sayang nih ya, tinggal terakhirnya. Jadi aku nggak bahasin satu-satu. Nah, sekarang yang aku mau bahas adalah membedakan karunia. Sekarang kita kembali semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, kata 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 ya. Tetapi ingat, saya mau jelasin sekali lagi teman-teman biar jelas. Kuasa adikodrati adalah di luar kemampuan manusia. Ingat itu. Ada satu kuasa yang menolong dia sampai dia mampu berbuat. Tadi aku contoh paling konkret si makeup gitu, ya kan? Bukan dia doa tantenya bisa jalan, itu bukan makeup biasa. Kepenuhan Roh Kudus yang tolong. Karena punya maksud, pertobatkan ini nanti tantenya begini. Itu ada kaitannya pasti, kalau Tuhan buat mujizat pasti ada kaitannya. Mari kita baca sebagai penutup Matius 7 ayat 21 sampai 22 23 aja. Matius 7 ayat 22 23. Nah, 22 aja, 22. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Stop, ini catat. Ini adalah 3 karunia adikodrati. Ada 3 karunia adikodrati. Bernubuat, jadi usir setan, banyak mujizat. Misalnya si Meike nih punya nih 3 karunia ini. Sebentar aja tersebar di seluruh Jakarta. Terus Meike buka praktek di rumahnya. Saya rasa mulai turun ke bawah, cari klaster, Meike praktek dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 7 malam. Kalau dia bernubuat jadi, orang kerasukan diusir sembuh. Terus dia ngadain mujizat kayak Pastor Adi Simon. Kira-kira penuh nggak tuh mobil-mobil di sekitar rumah Meike? Penuh nggak? Penuh kan? Ingat ya. Tetapi baca ayat 23. Ayat 23. Pada waktu totalnya begini. Udahlah jangan Meike, gue aja lah. Kayak enak soalnya gue pengen modalinnya. Mau cerita yang lain. Gue yang punya 3 karunia itu. Banyak orang sembuh. Waduh, udah sampai ke Tomang Raya tuh orang ngantrinya. Tahu-taunya gue mati. Bek. Saya sangat percaya ketika saya punya karunia begitu, saya terkenal se-Jakarta, tahu-tahu saya mati, maka ada 1, 2, 3 pastor bisa terus bilang begini, Ibu Cun sekarang sudah ada di sisi Bapak, duduk di sebelah kanan Allah Bapak di surga. Kira-kira gue bisa bayanginnya begitu. Tahu-tahunya waktu gue naik ke atas,
mau masuk ke surga. Tuhan bilang begini, "Hei Jun, saya tidak kenal kamu. Tidak pernah, bukan tidak kenal, tidak pernah kenal. Enyah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan." Dua ayat ini kalau dikombin, catat pelajaran pertama. Karunia tidak menyelamatkan. Tulis. Kalau kita lihat orang punya karunia 3 tadi, waktu kita pikir luar biasa urapannya sama orang ini. Tetapi pelajaran ini kata karunia tidak menyelamatkan. Kedua, belajar. Jangan memberhalakan orang yang punya karunia. Dua. Sebab manusia, ketika ada orang seperti Andi Simon, Pastor Andi Simon, sadar nggak sadar kita memberhalakan dia. Sebab dalam pikiran kita yang sangat terbatas, pasti ini perbuatan Tuhan. Dilihat dari sosok depannya, gua nggak ngomongin Andi Simon ya, bukan ya. Ini orang yang kelihatannya statusnya orangnya rohani segala itu, pastilah kalau dia mati dia terima di sorga gitu. Tetapi pelajaran ini Tuhan bilang nggak pernah kenal. Dan dia itu pembuat kejahatan. Siapa mau tolong jawab? Ingat ya, baca lagi ayat 22. Demi nama Tuhan dia usir setan. Dia bernubuat demi nama Tuhan dia juga mengadakan mujizat. Kenapa di ayat 23 Tuhan bilang enggak kenal dan pembuat kejahatan? Yeni Ite, ayo jawab Yeni Ite. Udah ikut Tuhan berapa lama lu? Ayo, salah nggak apa-apa. Saya senang sekali kalau respon aja saya udah senang. Ntar Geli jawab, Lani jawab, ada Vera jawab, itu teman-teman kuno saya. Ada Betty Korompis, ayo coba jawab. Salah nggak apa-apa. Coba saya kepengen jawab, kalian jawab. Coba. Trace Medan, kita udah pernah ke Medan berdua. Coba jawab, kenapa? Atau Frankie mau jawab boleh, Silvana mau jawab boleh. Soal kejahatan tadi ya, Mami. Karena artinya kalau saya lakukan itu saya jahat sama Tuhan. Karena artinya saya mengambil perannya Tuhan, saya mengambil panggungnya Tuhan. Kalau buat saya salah, udah salah, itu udah salah. Oh gitu. Kan Tuhan kagak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mulut, Frankie. Kalau bukan manusia yang ngomong, siapa? Ya udah terang Tuhan lagi pakai saya. Mulutnya saya, kaki tangannya saya untuk menyembuhkan orang kan. Karena saya ambil peran, emang seharusnya kamu harus jadi saksiku. Kamu harus menjadi kepanjangan tangan, kaki, dan mulutku. Ayo, siapa lagi yang lain? Nggak apa-apa, coba. Kalau kamu tahu, kamu coba jawab, kamu salah, nanti jawaban yang benarnya seumur hidup kamu nggak bakalan lupa gitu. Dengan karunia itu, ini, dengan karunia diberikan tanpa disadari atau disadari kita suka jatuh dalam kesombongan karena dipuji, karena dianu semua. Nah itu yang akhirnya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi dengan 3 karunia itu membuat saya sombong. Bisa lupa sombong. Ya, enggak langsung aja gitu. Jadi saya sombong. Mengambil manfaat. Jadi bisa juga mengambil manfaat dengan misalnya kan banyak yang memberi. Oh,
Jadi karunia itu kalau kata kita orang Cina, co Yesus, sama co Yesus. Ya, co Bukan Yesus Mas, bisa. bukan co baju, saya co Yesus, kira-kira gitu aja ya, ngerti ya? Oke, yang lain. Sekarang buat secara lu ya. Kalau aku punya sifat begitu, Tuhan tahu nggak ya? Pertama bisa ditutupin, tetapi akan terbuka. Jangan ngomongnya to the point. Tuhan, buat co Yesus, Tuhan tahu nggak? Tahu. Sekarang kenapa gue lagi doain orang kankernya sembuh? Kenapa saya bernubuatnya jadi? Kalau Tuhan tahu buat co Yesus. Ayo jawab, yang lain jawab. Karena Tuhan membela firman-Nya. Tuhan bela firman-Nya, itu yang paling firman-Nya. Siapa yang jawab itu? Umbas. Yeni, Umbas. Ya, pelajaran. Oke, terusin dari lupa. Ya terus, benar. Tuhan bela firman-Nya. Bayangkan Ibu Cun teriak-teriak dari Senin sampai Minggu, jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tapi nggak ada yang sembuh. Bukan saya yang malu, Tuhan juga malu. Makanya kalau KRK, mujizat terjadi. Kalau kita baca kitab suci, tidak ada Yesus mengadakan mujizat cuma berduaan doang. Kita kalau mau doain orang kan berduaan. Gue suruh jalan, dia kagak jalan kan, gue kagak malu begitu, ya kan? Tapi kalau kita baca kitab suci, semua mujizat diadakan di hadapan banyak orang. 2 kali takum aja 4-5 orang. Ngomong apa doa yang jangan yang lain. Semua 5 roti, 2 ikan, menggandakan jalan di atas air, semua adanya di banyak orang. Tapi pertanyaan saya lagi, Tuhan bela firman-Nya, betul. Tetapi makanya tadi saya udah bilang, karunia tidak menyelamatkan. Dan jangan memberhalakan orang yang punya karunia. Sebab Tuhan pakai, ada lagi surat, coba cari lagi. Ayatnya begini nih. Nggak peduli dengan maksud baik atau tidak baik, tapi yang penting nama Yesus dimuliakan. Ada di suratan itu. Nggak tahu cara ayatnya di mana, aku nggak tahu. Tapi kalau orang udah mau omong tentang berita tentang Yesus, maksudnya co Yesus nih, nggak apa-apa. Tapi orang itu kan jadi kenal Yesus, ngerti nggak gitu? Saya co Yesus nih, tapi kan yang bersangkutan jadi percaya, jadi sembuh, jadi segala, ya nggak? Udah ketemu belum ayatnya? Dengan maksud apa? Dengan maksud apapun, nggak peduli gitu. Asal nama Yesus dimuliakan, tetapi yang bersangkutan nanti bertanggung jawab sendiri. Belum dapat ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi ada ayatnya. Nah, sekarang coba endapkan pelajaran adik kodrati. Jadi teman-teman, lihatin. Kalau Yesus sampai bilang, aku nggak kenal. Dan kamu pembuat kejahatan. Jadi waktu dia pergunakan adik kodrati karunia itu, siapa yang tolong dia? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus Yesus kenal nggak? Kenal. Setan. Serius nih, gue ngomong serius, ini pelajaran. Ngerti nggak? Dia pakai nama Yesus. Tapi pakai nama Yesus. Mari kita baca, ayo cepetan, Yeni Ite baca ayatnya. 2 Korintus 11, 13, 14. Tinggal berapa ayat lagi selesai. 2 Korintus 11, 13, 14.
2 Korintus 11, 13. Gak bawa Alkitabnya. Yeni. Umbas. Baca. Sebab orang-orang itu adalah rasul. Aduh, suaranya nggak mau begitu, jelek banget suaranya. Storing, suara kamu tuh storing. 2 Korintus 11, 13, 14. Siapa yang siap? Coba baca. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Coba baca lagi Frankie ayat 15. Ayat 15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 2 ayat untuk meneguhkan suatu kebenaran mutlak. Kalau ayat itu perkataan Yesus, biar satu mutlak. Tapi kebenaran yang tadi dibilang itu dengan kuasa bukan dari Tuhan. Sebab iblis menyamar jadi malaikat terang. Pakai nama Yesus. Tetapi dengerin begini nih loh, coba pelan-pelan ya saya mau nangkepin. Kalau benar-benar kuasa Allah ada di dalam dia pakai kuasa Allah, punya 3 karunia itu, sebenarnya orang makin dipakai Allah, makin berisi, makin merunduk nggak? Ya. Makin rendah hati. Nah, tadi ingat nggak? Di awalnya saya udah pernah bilang, ingat nggak? Karunia ini harus orang yang udah lahir baru. Ingat nggak tadi saya bilang? Supaya dia jangan sombong. Ingat nggak tadi aku udah bilang? Ya. Sebab ya, kalau orang kan dipakai Tuhan, siapa aja bisa dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai siapa aja, terserah gitu loh. Ya. Tetapi kalau dia sadar Tuhan lagi pakai dia, seharusnya pakai ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Kalau tahu kita dipakai Tuhan luar biasa, kita harus terus jadi tambah rendah hati. Pelayanan kita ditambah-tambah. Semua orang bergabung, semua yang Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau nomor 1, kalau kita dipercaya oleh kuasa adi kodrati dan gak setiap orang bisa terima, nanti kelihatan dari karakter hidup kesehariannya. Bisa nangkep nggak nih teman-teman? ya. Kalau benar-benar ini kuasa Allah, yang dilihat adalah dia punya karakter semakin lemah lembut, semakin rendah hati. Bisa aja yang tadi Yani Ita bilang dia tambah sombong, kalau dia tambah sombong jadi kuasa siapa yang nolongin dia? Sebab dengan kuasa sendiri kan nggak bisa adi kodrati. Jadi pasti lawannya Tuhan dong. Makanya waktu dia mati, dia masuk ke sono, Tuhan bilang, gua nggak kenal lu membuat kejahatan. Pakai nama Yesus. Ada ayatnya tadi jelas sekali. Bukan hanya iblis, tapi para pengikutnya juga bisa. Pelayan-pelayannya, pelayan-pelayan kuasa kegelapan, bisa menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Apa yang Yesus bisa, iblis bisa. Hanya dia nggak maha hadir, maha segala enggak. Menyembuhkan bisa, memberi berkat bisa, suruh menyembuh apa mau tahu ke depan apa dia tahu, ini rumah bakal apa dia tahu, dia kan karena dia malaikat. Tapi nanti ayat terakhir Galatia 3:13 ya, Galatia ayat 3 kalau nggak salah. Coba tolong Galatia ayat 3 betul apa nggak? Coba aku nggak ada di sini nih. Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3.
Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, ada tuh. Maka kelihatan 1 Yohanes 3 ayat 6. Ayo cepetan, tinggal 1 ayat lagi. 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kalau ada kedagingan dalam hidup kita, padahal Tuhan udah pakai kita dengan karunia adikodrati, maka cepat bertobat hari ini. Kalau kita tahu Tuhan pakai kita luar biasa, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Kalau kita udah tahu kita salah, udah tahu karakter kita makin, kan bisa kelihatan dari hidup keseharian bagaimana keadaan kita hari ini. Cepat bertobat, sebab firman Tuhan bilang, kalau orang tetap kata-katanya tetapnya merah, hijau, kuning, tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau orang tetap di dalam firman, pertolongan Roh Kudus ada, maka dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi dia bisa berdosa, dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia bangkit lagi. Tapi kalau dia tetap jadi sombong, tidak jadi ilmu padi, cepat bertobat. Ingat, hidup cuma satu kali, dan hidup tidak bisa diulang. Dia seperti air yang mengalir. Kamu mau tangkap lagi nggak bisa. Maka, oke, udah. Tak jadi panjang kalau aku kasih ini. Oke. Udah. Ini jadi panjang kalau aku kasih ini lagi. Nggak mau panjang-panjang, udah kelar. Ada pertanyaan nggak? Coba kalau ada pertanyaan saya kasih 5 menit, 10 menit, boleh. Kalau nggak ada, Silvana udah selesai itu ya. Udah bilang cepetan Tante Cun, udah habis waktunya gitu. Bu Cun, saya mau nanya sedikit. Apa nih? Tiklan. Oh iya, Tiklan, iya. Iya, saya cuma mau nanyanya begini nih. Apakah bisa disebutkan bahwa tadi yang Matius 7 tadi, 7:21 itu tadi, kita bisa simpulkan dengan satu kata bahwa itu mencuri kemuliaan Tuhan. Itu, makasih. Ya, mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi sebenarnya bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Gimana ya, saya lebih nggak setuju. Dia bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan kan memuliakan diri sendiri, ya bolehlah kamu ngomong begitu, boleh juga lah. Boleh ya? Boleh juga lah. Iya, Jadi soalnya sebenarnya begini loh Tiklan, sebenarnya begini. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan harus memuliakan Bapa di surga. Harus. Iya. Makanya kan ada ayat-ayat bilang perbuatan baik tidak menyelamatkan. Padahal di Yakobus 2, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, itu pelajaran sendiri lagi. Kenapa perbuatan baik tidak menyelamatkan, sedangkan di Yakobus 2 suruh menyelamatkan gitu, iya kan? Nah, jadi apapun yang Anda dan saya lakukan, dengerin, apapun Anda saya lakukan, perbuatan baik harus memuliakan Bapa di surga. Kalau nggak salah Matius 5 ayat 16, bener ayat terakhir, udah deh. Coba baca. Matius 5, 16 deh kalau nggak salah. Satu orang baca, Frankie. 16. Matius 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, boleh juga deklan. Dia teriak-teriak dalam nama Yesus, tapi sebenarnya memuliakan Bapa di surga, walaupun diam-diam dia sombong gitu tadi yang kata Yeni. Tetapi apapun yang kita lakukan, biar kita lakukan untuk memuliakan Bapa di surga. Tetapi dalam hidup keseharian kita, kalau kita jadi sombong, kita jadi takbur, kita jadi otoriter, kita tidak memuliakan Bapa di surga. Karena Yesus datang bukan minta dilayani, dia datang melayani. Maka siapakah kita, hamba-hambanya? Kita harus lebih datang untuk melayani. Amin.